Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Senawir, NIM D06118137. Saya adalah mahasiswa Teknik Geologi angkatan 2018 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Jadi sekarang saya akan mengerjakan respon dari praktikum petrografi acara 4, yaitu batuan sedimen karbonat. Jadi batuan karbonat adalah batuan yang tersusun dari material karbonat lebih besar dari 50%. Jadi bisa dipastikan bahwa batuan itu dikatakan batuan karbonat jika dia didominasi oleh material karbonat. Terus batuan karbonat itu dapat tersusun dari material-material karbonat yang tersemenkan. Artinya ketika material-material karbonat itu dari misalkan dia tertransportasi dari batuan asal, terus dia dilekatkan atau dilem, atau misalnya dia dipererat lagi oleh semen. Jadi dia tersemenkan. Jelaskan pembagian dua tipe dari batuan karbonat. Jadi batuan karbonat itu dibagi menjadi dua, yaitu klastik dan non klastik. Jadi kedua tipe batuan karbonat ini dibedakan dari proses pembentukannya. Jadi yang pertama, batuan karbonat klastik itu terbentuk dari proses-proses sedimentasi, atau bisa dibilang dia mengalami pelapukan, lalu mengalami transportasi, lalu terendapkan, baru dia terendapkan. Sedangkan kalau batuan karbonat non klastik, dia itu terbentuk dan terendapkan di tempat itu juga, atau dia tidak mengalami transportasi sama sekali. Material-material penyusun batuan karbonat. Yang pertama itu mineral utama penyusun batuan karbonat. Itu ada 3, yaitu aragonit, dolomit, dan kalsit. Terus yang kedua itu material yang berasal dari tempat pengendapan batuan karbonat. Dia biasanya itu dalam bentuk larutan yang nantinya akan menjadi semen dalam batuan karbonat. Terus yang ketiga itu material yang berasal dari hasil transportasi dari batuan lain, atau dia itu hasil transportasi batuan asalnya. Jadi dia dari batuan asal dari tempat lain, terus transportasi dan terendapkan di tempat pengendapan batuan karbonat. Ini biasanya dalam bentuk padatan. Terus yang ketiga itu lumpur karbonat. Lumpur karbonat ini dia biasanya menjadi matriks. Terus dia itu berwarna gelap dan ukurannya minimal 4 mikrometer. Terus yang kelima itu semen. Semen yang biasanya berfungsi mengisi pori-pori dan merekatkan fragmen dan matriks dalam batuan karbonat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang klasifikasi batuan karbonat. Jadi ada 3 klasifikasi batuan karbonat yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu klasifikasi Grabau, yang kedua klasifikasi Voigt, dan yang ketiga klasifikasi Dunham. Dan next, klasifikasi Grabau. Klasifikasi Grabau itu membagi 3 batuan karbonat sesuai dengan ukuran butirnya atau berdasarkan dari ukuran butirnya. Jadi klasifikasi ini tidak beda jauh dari klasifikasi batuan sedimen klastik. Yang pertama itu ada batuan karbonat kalkirudit, yaitu dia itu yang berukuran butirnya lebih besar dari 2 mm atau lebih besar dari batuan pasir. Terus yang kedua itu kalkarenit, dia itu seukuran dengan batu pasir. Jadi dia 1/16 sampai 2 mm. Terus yang ketiga itu kalkilutit. Jadi ini agak susah memang guys, karena 3 nama ini hampir sama. Jadi yang ketiga itu kalkilutit, dia itu di bawah dari 1/16 mm atau lebih kecil dari batu pasir. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Voigt. Jadi klasifikasi Voigt ini dia membagi batuan karbonatan berdasarkan fabrik dan komposisi utama dari batuan karbonat. Jadi komposisi utama batuan karbonat itu ada 3, fabrik, semen, dan matriks. Jadi yang pertama itu dari fabrik, atau biasa dikatakan butiran, atau dalam klasifikasi ini itu dikatakan alocem. Jadi dia dibagi menjadi 4, yaitu interclass, ooids, bioclass, dan pellets atau biasa juga disebut dengan peloid. Terus yang kedua itu matriks, atau nama di sininya itu mikrit.
itu dibagi lagi menjadi 4 sesuai dengan butiran tadi. Yaitu intramikrit, ooitmikrit, biomikrit, dan pelemikrit. Terus selanjutnya itu sparit atau semen. Jadi dia berhubungan semua dengan butiran atau allochems. Jadi yang pertama itu intraspakit, oosparit, biosparit, dan felsparit. Jadi itu guys. Selanjutnya klasifikasi Dunham. Klasifikasi Dunham ini menjelaskan atau membagi batuan karbonat berdasarkan dengan deposisi batu gamping yang meliputi ukuran butir dan susunan butir atau sortasi. Jadi ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 jenis batuan karbonat di klasifikasi ini. Yang pertama itu mudstone. Mudstone itu batuan karbonat yang memiliki butiran itu kurang dari 10%. Terus yang kedua wexstone, batuan karbonat yang memiliki butiran itu lebih besar dari 10%. Terus yang ketiga pakstone, batuan karbonat yang dicirikan dengan adanya lumpur dan butiran-butirannya itu saling bersinggungan. Terus yang keempat itu grindstone. Grindstone itu batuan karbonat yang beda dengan pakstone, dia tidak memiliki lumpur tapi butirannya juga saling bersinggungan. Terus yang kelima itu bonestone. Bonestone itu batuan karbonat yang mengalami pengikatan secara organik di materialnya yang dapat menjelaskan tentang asal usul dari material karbonatannya. Terus yang keenam terakhir itu kristalin karbonat. Dia itu batuan karbonat yang sama sekali tidak memiliki tekstur deposit. Terus saya akan jelaskan cara penggunaan klasifikasi batuan karbonat. Jadi sebenarnya kalau secara umum itu klasifikasi yang paling umum digunakan itu klasifikasi Dunham. Tapi saya lebih suka memakai klasifikasi Grabau karena dia lebih simpel dan saya memang orang yang gak ribet. Jadi klasifikasi Grabau kan dia tinggal kalian lihat ukuran butir dari batuan karbonat tersebut. Jadi kalau kalian udah tahu ukuran butir dari batuan karbonat itu, kalian bisa tahu namanya dari klasifikasi Grabau. Itu seperti itu. Terus tapi sebenarnya kalau klasifikasi Grabau itu kurang lengkap. Jadi saya saranin kalau kalian memang tahu pakai klasifikasi Dunham, mending pakai klasifikasi Dunham karena dia itu lebih lengkap dan lebih. Selanjutnya, kapan suatu batuan dikatakan batuan karbonat? Jelas dari pengertian batuan karbonat adalah batuan yang memiliki material karbonat lebih dari 50% atau didominasi dengan material karbonat. Jadi kita bisa lihat dari petrografinya, dia memiliki material karbonat lebih dari 50% atau tidak, seperti itu.